Dalam sebuah momen yang cukup mencuri perhatian, Fujianti Utami Putri tampak tidak mampu menyembunyikan rasa salah tingkah ketika mendengar komentar yang keluar langsung dari mulut Verrell Bramasta. Sebagai seorang figur publik yang sudah terbiasa menghadapi kamera dan sorotan, reaksi Fuji kali ini justru terlihat sangat natural dan penuh dengan ekspresi jujur yang jarang terekam oleh media. Komentar sederhana Verrell yang menyebut Fuji terlihat semakin cantik meski keduanya jarang bertemu, ternyata cukup untuk membuat Fuji menunjukkan raut wajah kaget bercampur senang yang sontak memicu perhatian warganet. Banyak yang menilai komentar itu tidak hanya sekadar basa-basi, melainkan sebuah isyarat emosional bahwa Verrell masih memiliki kedekatan khusus dengan Fuji, meski rumor hubungan mereka akhir-akhir ini disebut renggang. Tak heran, potongan momen ini langsung viral di berbagai platform media sosial, diunggah ulang berkali-kali, dan menjadi bahan diskusi hangat di forum hiburan. Warganet bahkan membanjiri kolom komentar dengan pernyataan bahwa ucapan sederhana bisa lebih berarti dibanding 1000 klarifikasi resmi, karena kalimat yang spontan cenderung keluar dari hati tanpa ada perhitungan. Fenomena ini sekaligus menegaskan betapa tingginya atensi publik terhadap dinamika kedekatan Fuji dan Verrell. Dari sebuah komentar singkat, terbukti mampu memantik reaksi emosional yang lebih dalam baik dari Fuji maupun dari para pendukungnya di jagat maya, sebuah bukti kuat bahwa chemistry keduanya masih begitu dirasakan meski secara kasat mata jarang terlihat bersama. Isu renggangnya hubungan antara Fujianti Utami Putri dan Verrell Bramasta kini semakin mencuat setelah publik menyoroti kenyataan bahwa keduanya sudah cukup lama tidak terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Padahal, sebelumnya interaksi mereka seringkali menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial karena dianggap memiliki chemistry yang kuat dan natural. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, absennya kebersamaan mereka di ruang publik justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar dan pengamat hiburan. Banyak yang berspekulasi bahwa hubungan spesial yang selama ini hanya dibalut dengan status teman dekat sebenarnya telah kandas, meski tidak pernah ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak. Hal ini kemudian diperkuat oleh sikap Verrell yang cenderung menghindar ketika ditanya wartawan mengenai statusnya dengan Fuji. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana jarak yang tercipta, meski dalam bentuk sederhana, bisa memunculkan rumor besar yang berkembang tanpa kendali. Apalagi, di era media sosial saat ini, ketiadaan konten kebersamaan saja sudah cukup dianggap sebagai bukti terjadinya masalah dalam hubungan personal selebritas. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh fakta bahwa baik Fuji maupun Verrell terlihat sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga publik merasa kehilangan momen interaksi manis yang sebelumnya selalu berhasil membuat warganet terbawa perasaan. Semua faktor ini kemudian dirangkai publik menjadi narasi renggangnya hubungan yang meskipun tidak pernah diucapkan secara gamblang oleh keduanya, namun seolah sudah menjadi kesimpulan bersama di benak banyak orang. Salah satu aspek menarik dalam perjalanan hubungan Fujianti Utami dan Verrell Bramasta adalah bagaimana masyarakat, khususnya para penggemar, secara konsisten memberikan dukungan penuh meski keduanya tidak pernah menyatakan secara terbuka status hubungan mereka. Setiap kali interaksi keduanya muncul di layar kaca atau media sosial, komentar positif membanjiri unggahan tersebut, mulai dari doa agar keduanya berjodoh hingga harapan agar kedekatan mereka bisa terus berlanjut ke tahap yang lebih serius. Fenomena ini menunjukkan bagaimana netizen berperan layaknya juri tidak resmi dalam hubungan selebritas, yang bahkan kadang lebih vokal dibandingkan pihak keluarga sendiri. Dukungan ini juga memperlihatkan betapa kuatnya daya tarik personal masing-masing figur yang ketika disatukan, menghasilkan chemistry yang dinilai langka dan tulus di mata publik. Banyak netizen menilai bahwa meski Fuji dan Verrell hanya mengaku sebagai teman dekat, namun bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan cara mereka saling menanggapi dalam berbagai kesempatan publik sudah lebih dari sekadar sahabat biasa. Restu publik ini bahkan seringkali dijadikan tolok ukur popularitas pasangan selebriti, karena semakin banyak yang mendukung,
semakin tinggi pula ekspektasi publik terhadap kelanjutan kisah tersebut. Namun, dukungan ini juga bisa menjadi beban, karena ketika hubungan mulai jarang terlihat, publik pun merasa kecewa seolah harapan mereka diabaikan. Meski begitu, hingga kini tidak sedikit penggemar yang tetap optimis, berharap bahwa absennya kebersamaan hanyalah jeda sementara sebelum muncul lagi interaksi yang lebih manis. Sikap Verrell Bramasta yang memilih untuk diam dan menghindar ketika disinggung mengenai hubungannya dengan Fuji menjadi salah satu indikator yang semakin memperkuat spekulasi publik. Dalam sebuah kesempatan di mana ia tengah bersiap untuk bermain jet ski, Verrell yang biasanya ramah dan komunikatif tampak buru-buru berjalan menuju mobilnya setelah hanya memberikan senyum singkat kepada awak media. Momen tersebut tidak hanya terekam kamera, tetapi juga langsung menyebar luas di dunia maya dengan beragam interpretasi. Sebagian menilai bahwa Verrell sengaja menghindar karena enggan memberikan klarifikasi yang bisa memperkeruh suasana, sementara yang lain justru melihat sikap itu sebagai tanda adanya masalah yang sedang disembunyikan. Di dunia hiburan, diam seringkali lebih keras daripada 1000 kata, karena publik cenderung menafsirkan sikap bungkam sebagai bukti adanya hal penting yang tidak ingin diungkapkan. Bagi seorang figur publik, setiap gestur dan keputusan untuk berbicara atau tidak berbicara dapat menjadi bahan spekulasi yang panjang. Kasus Verrell kali ini menjadi bukti nyata bagaimana satu tindakan sederhana dapat menyalakan bara rumor yang lebih besar, terlebih karena dilakukan dalam konteks isu renggangnya hubungan dengan Fuji. Dengan tidak memberikan jawaban tegas, ia seolah membiarkan publik menafsirkan situasi sesuai imajinasi masing-masing, yang pada akhirnya membuat gosip semakin liar beredar. Alih-alih memberikan pernyataan tentang Fuji, Verrell Bramasta justru mengalihkan perhatian publik dengan membicarakan rencana pribadinya yang berkaitan dengan hobi dan gaya hidup. Ia menyampaikan keinginannya untuk lebih banyak melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia, dengan istilah Explore dan Unlock Indonesia yang terdengar seperti sebuah kampanye pribadi untuk mengenal lebih dalam keindahan tanah air. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan sisi baru Verrell sebagai sosok yang aktif dan penuh semangat petualangan, tetapi juga sekaligus menegaskan bahwa ia sedang berusaha membangun citra positif di luar gosip hubungan asmara. Dengan menekankan aktivitas traveling dan olahraga air seperti jet ski, Verrell seakan ingin mengarahkan perhatian media dan publik ke arah yang lebih inspiratif. Strategi ini cukup efektif, karena pembicaraan mengenai rencana eksplorasi Indonesia bisa memberikan nuansa berbeda dalam pemberitaan, seolah ingin mengaburkan fokus dari isu renggangnya hubungan dengan Fuji. Di sisi lain, publik juga bisa melihat bagaimana Verrell mencoba menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya sebagai figur hiburan dan tanggung jawab barunya sebagai anggota DPR, di mana kegiatan eksplorasi Indonesia bisa sekaligus dikaitkan dengan promosi pariwisata. Langkah ini memperlihatkan bahwa meski diterpa isu pribadi, ia tetap berusaha menghadirkan konten positif yang bisa menginspirasi, meskipun tidak semua orang dapat menahan diri untuk berhenti membicarakan soal Fuji. Isu lain yang menimpa Verrell Bramasta datang dari niat baiknya yang justru berujung kontroversi. Dalam sebuah kunjungan ke Karawang, Verrell memborong seluruh mainan anak-anak dari lapak seorang pedagang bernama Kastimatong alias Hasdimah, lalu membagikannya secara gratis kepada warga yang hadir. Aksi ini awalnya dipuji sebagai bentuk kepedulian seorang anggota DPR terhadap pelaku usaha kecil sekaligus masyarakat sekitar. Namun, tak lama setelah itu, pedagang tersebut justru mengaku mengalami kerugian karena pembayaran yang diterima dianggap tidak sesuai dengan nilai barang yang dijual, yang ia klaim mencapai 3 juta rupiah. Pernyataan ini sontak mengubah narasi pemberitaan dari niat baik menjadi polemik, karena publik terbelah antara mendukung Verrell atau menyalahkannya. Beberapa pihak menilai pedagang tersebut justru tidak tahu berterima kasih, sementara yang lain mempertanyakan transparansi transaksi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam dunia politik maupun hiburan, langkah positif sekalipun bisa dengan mudah dipelintir menjadi bahan kritik.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana citra publik dapat berubah drastis hanya karena perbedaan persepsi atas satu peristiwa. Menanggapi polemik yang berlarut-larut, Farrell akhirnya memberikan klarifikasi resmi melalui siaran pers tertulis. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa permasalahan sebenarnya sudah selesai pada saat itu juga, karena dirinya telah menambahkan biaya kekurangan sesuai dengan permintaan pedagang. Ia bahkan menyebut bahwa pedagang tersebut sempat menembak harga lebih tinggi, namun tetap ia penuhi demi menjaga hubungan baik dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Klarifikasi ini dimaksudkan untuk meluruskan narasi yang berkembang di publik sekaligus menunjukkan bahwa dirinya sebagai anggota DPR tidak mungkin mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Langkah transparansi ini dinilai penting, karena tanpa penjelasan resmi, gosip bisa semakin liar dan merugikan citra politiknya yang baru saja ia bangun. Pernyataan Farrell juga memperlihatkan bagaimana seorang figur publik harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap aksi sosial yang dilakukan, meskipun niat awalnya positif. Dengan memberikan klarifikasi yang detail, ia seolah ingin mengingatkan bahwa publik seharusnya menilai dari niat baik dan penyelesaian yang dilakukan, bukan hanya dari cerita sepihak yang menyebar tanpa verifikasi. Meski Farrell sudah memberikan klarifikasi, reaksi warganet tetap terbelah. Sebagian besar komentar justru balik menyerang pedagang dengan menilai sikapnya tidak bersyukur, karena apa yang dilakukan Farrell dinilai sebagai bentuk kepedulian yang jarang dimiliki figur publik lain. Mereka berpendapat, jika modal dagangan pedagang tersebut benar-benar sebesar 3 juta rupiah, maka seharusnya ia sudah merasa diuntungkan karena dagangannya habis terjual sekaligus mendapatkan tambahan dari Farrell. Namun, ada juga warganet yang tetap mempertanyakan transparansi transaksi tersebut, menilai bahwa sebagai anggota DPR sekaligus figur publik, Farrell seharusnya lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Polemik ini memperlihatkan kekuatan media sosial sebagai ruang publik digital yang berfungsi layaknya pengadilan tanpa aturan jelas. Di satu sisi, dukungan warganet bisa mengangkat citra seseorang dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain, kritik yang tajam juga bisa menjatuhkan reputasi dalam sekejap. Respon yang beragam ini sekaligus mencerminkan betapa besarnya atensi masyarakat terhadap setiap langkah Farrell, baik dalam ranah politik maupun kehidupan pribadinya. Perhatian publik terhadap Farrell Bramastha tidak hanya sebatas pada isu hubungan asmara dan aksi sosialnya, tetapi juga merambah ke kiprahnya sebagai anggota DPR RI terpilih mewakili daerah pemilihan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Farrell kini memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan masa ketika ia hanya dikenal sebagai artis sinetron. Perjalanan karirnya ini menjadi sorotan karena jarang ada figur hiburan yang beralih ke politik dengan begitu cepat dan langsung mendapat dukungan suara signifikan. Publik tentu menaruh ekspektasi tinggi, apalagi dengan popularitas yang sudah ia miliki. Namun, ekspektasi ini juga datang bersamaan dengan sorotan tajam, di mana setiap langkahnya akan selalu dibandingkan dengan kiprahnya di dunia hiburan. Kasus borong mainan yang berujung kontroversi adalah salah satu contoh bagaimana tindakan kecil bisa berdampak besar terhadap citra politiknya. Sorotan ini memperlihatkan bahwa jalan politik bagi seorang artis bukanlah jalan mulus, melainkan penuh tantangan yang membutuhkan integritas, ketegasan, dan konsistensi. Kini, citra Farrell Bramastha berada di titik polarisasi. Di satu sisi, ia dipuji sebagai sosok muda yang berani mengambil tanggung jawab besar dengan terjun ke dunia politik, sekaligus tetap menunjukkan sisi humanis dengan berbagai aksi sosial. Namun di sisi lain, ia juga dihujani kritik karena dianggap belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas dunia politik yang penuh intrik dan sorotan tajam. Setiap langkahnya selalu menjadi headline, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini membuat Farrell berada pada posisi yang unik. Semakin tinggi popularitasnya, semakin keras pula kritik yang ia terima. Fenomena ini sesungguhnya tidak hanya dialami Farrell,
tetapi juga hampir semua selebritas yang mencoba masuk ke ranah politik. Popularitas memang bisa menjadi modal besar, tetapi tanpa langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat, popularitas justru berubah menjadi bumerang. Polarisasi citra publik ini seolah menegaskan bahwa jalan Verrell ke depan akan ditentukan bukan hanya oleh seberapa besar namanya dikenal, tetapi juga seberapa jauh ia mampu membuktikan dirinya layak disebut wakil rakyat. Sementara itu, meskipun tidak banyak muncul di ruang publik bersama Verrell, nama Fuji tetap terseret dalam berbagai pemberitaan mengenai Verrell. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas Fuji begitu kuat hingga meskipun ia memilih untuk tidak banyak bicara, setiap gerak-geriknya tetap menjadi sorotan. Banyak penggemar yang masih mengaitkan Verrell dengan Fuji, seolah hubungan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Bahkan dalam isu borong mainan sekalipun, ada warganet yang menyeret nama Fuji hanya karena ingin mengetahui pendapatnya tentang kasus tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa diam sekalipun bisa menjadi berita ketika menyangkut figur publik sebesar Fuji. Bayangan publik terhadap Fuji juga semakin menguat karena ia dikenal sebagai sosok yang apa adanya, sehingga banyak yang penasaran bagaimana sebenarnya perasaannya terhadap isu renggang dengan Verrell. Fakta bahwa namanya tetap melekat dengan Verrell memperlihatkan bahwa dalam dunia hiburan, narasi hubungan asmara seringkali lebih melekat dibandingkan karya itu sendiri. Pertanyaan besar yang kini tersisa adalah bagaimana kelanjutan hubungan antara Fujianti Utami Putri dan Verrell Bramasta. Apakah benar isu renggang yang beredar adalah tanda akhir dari kedekatan mereka, ataukah hanya jeda sementara sebelum kembali tampil bersama di hadapan publik? Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari keduanya yang bisa menjawab rasa penasaran masyarakat. Justru misteri inilah yang membuat publik semakin terpikat, karena dalam dunia hiburan, misteri seringkali lebih menarik daripada jawaban pasti. Banyak penggemar yang tetap berharap keduanya bisa kembali menunjukkan interaksi manis seperti dulu, sementara yang lain sudah bersiap menerima kenyataan bahwa kedekatan itu mungkin tidak akan terulang lagi. Di tengah semua spekulasi, satu hal yang jelas adalah bahwa kisah Fuji dan Verrell belum benar-benar selesai, setidaknya di mata publik. Selama belum ada konfirmasi tegas, rumor akan terus hidup dan dibicarakan, menjadikan keduanya tetap relevan dalam pemberitaan hiburan. Misteri yang dibiarkan menggantung ini seakan menjadi strategi tidak langsung untuk menjaga eksposur, meskipun bisa jadi juga merupakan refleksi dari kenyataan pribadi yang memang sulit untuk diungkapkan secara terbuka.